Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran di era abad 21. Baik, langsung saja. Yang pertama itu perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini adalah seperti internet, AI, dan media sosial berkembang dengan sangat cepat. Guru dan siswa itu dituntut agar bisa memanfaatkan digital secara positif. Tantangannya, tidak semua guru dan siswa itu memiliki kemampuan atau akses teknologi yang memadai. Kemudian lanjut, yang kedua yaitu kesenjangan digital. Tidak semua sekolah atau siswa yang memiliki fasilitas teknologi yang sama seperti komputer, internet, listrik yang stabil. Nah, akibatnya itu terjadi kesenjangan kualitas pembelajaran antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Kemudian lanjut, yang ketiga itu pembahasan pola belajar peserta didik. Anak-anak pada zaman sekarang itu atau generasi Gen Z dan Alpha itu lebih cepat bosan dan lebih tertarik dengan hal alternatif seperti video dan game yang edukatif. Guru itu harus kreatif menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan relevan. Kemudian lanjut, yang keempat itu persaingan global. Siswa itu tidak hanya bersaing secara lokal saja tetapi juga secara global. Mereka itu harus menguasai bahasa asing, teknologi, dan keterampilan pada abad 21. Nah, tantangannya itu kurikulum dan pembelajaran harus disesuaikan agar siswa itu mampu menghadapi dunia kerja yang internasional. Kemudian yang lanjut, yang kelima itu adalah penurunan nilai moral dan karakter. Nah, kemajuan teknologi ini membawa dampak yang sangat negatif sekali seperti penyalahgunaan media sosial dan lunturnya etika. Nah, pendidikan karakter atau perlu diberikan atau diperkuat agar siswa tidak hanya pintar saja tapi juga berakhlak mulia. Kemudian lanjut, yang keenam itu perubahan kurikulum dan metode pembagian kurikulum. Pembelajaran kurikulum itu harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Misalnya kurikulum merdeka pada saat zaman sekarang ini, dan tantangannya guru itu harus terus belajar dan beradaptasi dengan metode yang baru seperti project based learning. Nah, yang ketujuh, yang terakhir itu ada peran guru. Guru itu bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan menjadi fasilitator dan pembimbing dalam belajar. Guru itu juga perlu menguasai teknologi pada zaman sekarang, komunikasi dan strategi pembelajaran yang aktif. Nah, kemudian berikutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Bapak Anies Baswedan tentang pembelajaran di era abad 21 ini. Proyeksi pendidikan abad 21 ada 3 komponen utama yang mendasar. Nomor 1 adalah karakter, akhlak. Nomor 1. Ini diakui dunia, bukan kita. Ini dunia, karakter. Tanpa karakter berat. Karakter itu ada 2. Karakter moral dan karakter kinerja. 2. Karakter moral, iman, takwa, jujur, rendah hati, karakter moral. Karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, tuntas. Itu karakter kinerja. Kita kan tidak ingin jujur tapi malas, atau kerja keras tapi culas. Betul gak sih? Jadi begitu sampai karakter 2, karakter kinerja dan karakter moral. Akhlak nomor 1. Yang kedua adalah kompetensi. Dan kompetensinya ada 4K. Nomor 1, berpikir kritis. Kedua, kreatif. Ketiga, komunikatif. Keempat, kolaboratif, bisa kerjasama. 4K itu kompetensi. Yang ketiga, literasi, keterbukaan wawasan. Kalau dulu kita bicaranya calistung, kalau sekarang udah lewat, bukan baca tulis hitung. Yang kita harus pikirkan literasi itu minimal 5. Ya, literasi baca,
Dan baca itu kita harus tingkatkan, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Indikasinya apa? Minat baca WA tinggi, daya baca buku rendah. Tapi kalau baca WA, tahan. Bisa berjam-jam baca WA, betul enggak? Itu namanya minatnya ada, tapi dayanya rendah. Begitu tulisan agak panjang, skip. Betul enggak? Nah, iya. Buku agak gede, mundur langsung. Itu daya baca rendah. Daya baca dilatih, literasi. Literasi budaya, literasi teknologi, literasi keuangan. Jadi, Ibu sekalian, 3 komponen itu yang disebut sebagai proyeksi kebutuhan masa depan bagi anak-anak kita. Yang pertama tetap fundamennya adalah karakter, akhlak. Tapi kompetensinya jangan hilang. Hari ini anak-anak kita diuji, diberi kertas berisi pertanyaan ujian. Betul ya? Diminta menjawab. Yang jawabannya nilainya bagus yang apa? Betul, tapi yang jawabannya bagaimana? Yang paling mirip dengan yang diajarkan, betul nggak? Iya kan? Yang paling mirip dengan yang diajarkan itulah yang benar. Iya nggak? Di masa depan ujiannya adalah dikasih lembar kosong. Itu adalah tadi pendapat tentang pembelajaran proyeksi pendidikan pada abad 21. Jadi dari Bapak Anies Baswedan, jadi dapat kita ngambil kesimpulan bahwa pembelajaran di era abad 21 ini menuntut adaptasi, kreativitas dan kolaborasi dari semua pihak, guru, siswa dan lembaga pendidikan juga. Nah, pendidikan itu juga tidak mencakup hanya menekankan pengetahuan, tapi juga keterampilan, karakter dan kemampuan berpikir kritis agar siswa siap menghadapi tantangan-tantangan global. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.